Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilatul Wafa Anafis dengan NIM 343020000009. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Video ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia FKIP Unisula dengan dosen pengampu Dr. Evi Kamala MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia baku. Sebelum itu, saya akan memberi pengertian sedikit mengenai apa sih itu bahasa dan apa sih itu kata baku. Berikut penjelasannya. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya dengan menggunakan kata dan gerakan. Sedangkan kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Jadi dapat diketahui bahwa bahasa baku adalah bahasa yang telah mengalami proses standarisasi sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Sumber rujukan untuk bahasa baku Indonesia ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI. Macam ragam bahasa baku, yang pertama bahasa baku lisan dan yang kedua bahasa baku tulisan. Ada kalanya bahasa baku lisan ini suatu bahasa yang tidak sama dengan bahasa baku tulisannya. Nah, maka dari itu agar bahasa baku yang digunakan benar baik secara lisan maupun tulisan, kita harus memahami ciri-ciri kata baku itu. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya begini, kata ekspor dengan ekspor, betul mana? Yang betul ada yang baku adalah kata ekspor, bukan ekspor. Lalu ciri selanjutnya, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Selanjutnya, bentuknya itu tetap tidak mudah berubah-ubah. Kata baku bentuknya tetap tidak mudah berubah-ubah. Lalu memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan, tidak rancu. Selanjutnya, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau pemakaian kata lebih dari apa yang diperlukan. Selanjutnya, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks kalimat. Lalu tidak mengandung hiperkorek dan bukan merupakan percakapan sehari-hari. Berikut merupakan contoh penerapan kata baku dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali jumpai dan seringkali kita ucapkan, tapi itu yang kita ucapkan itu tidak baku ya teman-teman. Contohnya gini, kata apotik, kita sering menyebutkan kata apotik kan, tapi sebenarnya yang baku adalah apotek teman-teman, pakai apotek. Lalu kata cabe, kita sering menyebutkan cabe kan, sebenarnya yang baku itu cabai. Penggunaan bahasa Indonesia baku juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pemersatu. Maksud pemersatu ini yaitu pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan kelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Lalu pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku ini dapat menjadikan pembeda masyarakat pemakaian bahasa lainnya, kayak membedakan masyarakat dalam pemakaian bahasa lainnya gitu, sebagai khas-khasnya gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku ini dapat melihatkan kewibawaan pemakainya. Dan fungsi yang terakhir, sebagai kerangka acuan. Maksud kerangka acuan ini, bahasa baku menjadi tolak ukur
benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Bisa dilihat dari fungsi-fungsi yang sudah saya paparkan tadi, terbukti ya bahwa penggunaan bahasa Indonesia baku itu sangatlah penting. Tetapi faktanya yang terjadi di masyarakat ya, penggunaan bahasa baku itu diterima di masyarakat hanya sebagai piranti komunikasi yang formal, seperti dalam surat menyurat dan rapat resmi. Sehingga pada era sekarang bahasa Indonesia baku itu mulai terkikis dan mulai tergantikan dengan bahasa gaul. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik hendaknya melakukan pencegahan atau penanggulangan sebelum penggunaan bahasa Indonesia baku ini benar-benar tergantikan oleh bahasa gaul, teman-teman, yaitu dengan cara menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa dan perlunya pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia baku itu secara baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.